Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, kita akan mempelajari mengenai dasar pemrograman dengan materi use case diagram. Oke, berikut ada table of content. Yang pertama ada pengenalan berisi mengenai use case diagram. Yang kedua ada manfaat, yaitu manfaat dari penggunaan use case diagram. Yang ketiga ada karakteristik berisi ciri khas use case diagram dan perbedaannya dengan diagram lain. Yang keempat ada komponen dan simbol berisi komponen penting dan simbol-simbol dalam use case diagram. Yang kelima ada jenis relasi berisi jenis-jenis relasi pada use case diagram, dan yang keenam ada contoh kasus dan penggunaannya. Oke, yang pertama ada pengenalan use case diagram. Nah, use case diagram adalah sebuah model diagram UML atau Unified Modeling Language yang saling berkaitan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, dengan kata lain, use case diagram ini merupakan sebuah diagram yang mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibuat. Nah, untuk contoh dari use case diagram ada di gambar sebelah kanan ya. Di sini ada penggunaan dari use case diagram. Nah, terlihat di sini ada waiter, ada client, ada kasir, ada chef. Nah, use case diagram ini menggambarkan sistem dari restoran. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, fungsi dari use case diagram. Nah, fungsinya apa sih? Yang pertama, berfungsi sebagai dokumentasi dan penjelasan dari proses-proses yang berlangsung dengan sistem. Yang kedua, berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut di dalam sistem. Yang ketiga, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, yang terakhir nih yang penting, yang ditekankan adalah apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Selanjutnya, yang kedua, ada manfaat dari penggunaan use case diagram. Nah, manfaatnya apa aja ya? Yang pertama, manfaat dari penggunaan use case diagram yaitu sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi aktor yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Yang kelima, memudahkan komunikasi antara expert dan end user. Selanjutnya ada karakteristik. Nah, jadi ada perbedaan use case diagram dengan diagram lainnya. Nah, di diagram ini ada beberapa ciri khas. Yang pertama, memberikan gambaran secara jelas tentang dialog atau interaksi yang terjadi antara user dengan sistem. Yang kedua, dilakukan oleh peran seorang user yang melibatkan user lainnya. Yang terakhir nih, memperluas definisi dari perilaku secara khusus yang terjadi pada interaksi sistem dan user. Selanjutnya ada komponen dan simbol. Nah, bagian pertama ada komponen nih. Jadi, di use case diagram mempunyai 3 komponen. Yang pertama itu ada sistem, yang kedua ada aktor, dan yang ketiga ada use case. Nah, sistem berarti sistem menyatakan batasan sistem dalam relasi atau interaksi dengan aktor-aktor yang menggunakannya di luar sistem, dan fitur-fitur yang harus disediakan di dalam sistem. Nah, biasanya sistem ini digambarkan dalam bentuk persegi. Yang kedua, ada aktor. Nah, aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Nah, aktor ini bisa berupa macam-macam seperti manusia, sistem, atau device. Yang ketiga, ada use case. Nah, use case ini adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem.
Jadi, konsumen maupun pengguna sistem dapat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Nah, berikut ada simbol-simbol dari use case system. Nah, di sini pertama ada yang berbentuk seperti orang ya atau manusia. Nah, ini bisa disebut sebagai aktor. Artinya, aktor ini dia mewakili peran seorang manusia, sistem lain, atau device ketika berkomunikasi dengan use case. Selanjutnya, ini ada yang gambarnya lingkaran lonjong disebut sebagai use case. Use case adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor, serta apa saja fungsi yang bisa dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, ada tanda panah tebal. Nah, ini namanya association. Artinya, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Nah, di bawahnya nih ada tanda panah yang putus-putus. Namanya generalisasi atau generalization. Nah, ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya, ada arah panah dengan tulisan include. Nah, include di sini punya arti nih, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya adalah bagian fungsional dari use case lainnya. Lalu di bawahnya ada extend. Nah, extend ini berarti dia menunjukkan suatu use case adalah tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, untuk simbol-simbol ini akan lebih jelasnya kakak jelaskan di secara langsung di use case diagram. Berikut ada aplikasi yang dapat kalian gunakan. Yang pertama ada draw.io, ada star UML, ada Visio, dan UML Add. Nah, nanti kakak akan menjelaskan pada draw.io. Nah, berikutnya yang kelima ada jenis relasi. Nah, jadi di use case diagram ini ada beberapa jenis relasi. Yang pertama ada association. Nah, association berarti sebuah teknik untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Yang kedua ada generalization, artinya relasi antara dua aktor atau dua use case yang mana salah satunya melakukan penurunan sifat atau inherit dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada dependensi. Nah, di dependensi ini ada dua jenis. Yang pertama ada include, yang kedua ada extend. Nah, include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case lainnya. Sedangkan untuk extend ini digunakan apabila dilakukan pemanggilan atau memanggil suatu fungsi dengan kondisi tertentu. Nah, berikutnya ada contoh kasus dan penggunaan. Nah, berikutnya dapat dilihat ya, kakak menggunakan di sini ada draw.io. Nah, kita pencet di sini ada draw.io yang akan masuk ke app.diagram.net. Nah, kalian di sini klik buat diagram baru. Karena kakak sudah punya, kakak akan buka diagram yang ada. Nah, di sini kakak sudah punya filenya, tinggal klik saja. Nah, akan muncul diagram seperti ini. Sorry. Nah, di sini ada diagram ya, diagram use case diagram. Di sini ada title, namanya use case OVO. Di sebelah kiri ada aktor atau si manusia. Terus di sini ada use case top up, saldo, transfer, payment, dan lain-lain.
Ya, di sini eh, akan banyak use case-nya. Nah, maksudnya use case OVO ini apa sih? Nah, jadi di sini adalah sebuah use case OVO yang dimana ia menggambarkan alur dari penggunaan OVO. Ya, di sini ada payment, ada top up, ada transfer, ada login, ada register. Sorry, kakak mau nambahin sedikit ya. Nah, nah, jadi yang pertama, kakak akan jelaskan alur dari atas ke bawah ya. Kita masuk ke top up nih. Jadi, seorang aktor, seorang manusia, kita akan melakukan top up pada aplikasi OVO. Ya, kita menggunakan association ke use case OVO, di mana kita akan melakukan top up. Nah, sebelum kita melakukan top up, di sini ada tanda panah putus-putus atau generalization ke arah login. Nah, di sini ada tulisan include juga. Berarti artinya use case login harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum use case top up. Nah, jika yang use case login sudah terpenuhi, maka use case top up dapat dilakukan. Nah, di sini ada saldo ya, ada use case saldo. Jadi dari top up, setelah top up berhasil dilaksanakan, eh, kalian bisa melakukan isi saldo ke sini. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan transfer, ya kita menggunakan association ke transfer. Nah, di use case transfer, di sini ada tanda panah putus-putus atau generalization ke arah login dengan tulisan include yang artinya use case login harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum use case transfer dapat dilaksanakan. Nah, berarti kita harus melakukan login terlebih dahulu sebelum kita melakukan transfer. Nah, jika kita sudah login, kita dapat melakukan transfer. Nah, di sebelah kanan di sini ada use case sesama OVO dan use case rekening bank. Lalu ada tanda panah ke arah transfer, tanda panah putus-putus dengan bertulisan extend. Nah, ini artinya apa nih? Ya, tanda panah putus-putus bertuliskan extend artinya ada penambahan fitur di mana jika use case sebelumnya sudah dilaksanakan, maka use case selanjutnya dapat dilaksanakan juga. Jadi maksudnya adalah kalian melakukan transfer nih. Nah, ketika transfer sudah terpenuhi, kalian dapat melakukan transfer lagi, apakah ke sesama OVO atau ke rekening bank. Nah, ini jadi kayak sebagai tambahan. Selanjutnya, di sini ada use case payment. Kita menggunakan association ya. Kita pengen bayar nih, bayar sesuatu. Kita ke use case payment. Nah, di use case payment di sini kalian juga mengharuskan untuk login terlebih dahulu. Dari payment ke arah login. Nah, sini ada tulisan extend ya, yang artinya kalian harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan payment.
Bawahin lagi biar kelihatan. Nah, kelihatan ya. Jadi kalian sebelum melakukan payment, kalian diharuskan untuk login terlebih dahulu, dan jika sudah login, kalian dapat melakukan payment. Nah, di sebelah kanan ya, di sini ada use case tagihan dan use case transfer dengan tanda panah putus-putus ke arah payment dan bertuliskan extend, yang artinya use case tagihan dan transfer ini merupakan tambahan dari use case payment. Jika use case payment telah berhasil dilakukan. Nah, jadi kalian dapat membayar tagihan atau membayar transfer. Berikutnya ada use case login. Nah, di sini use case login dia ada tanda panah putus-putus ke arah register dengan tulisan include. Nah, artinya kalian sebelum login harus dipastikan telah melakukan register. Seperti itu. Jadi ketika register kalian sudah melakukan register, kalian dapat melakukan login. Lalu di sini ada tanda panah ke arah register yang menandakan bahwa kita ingin melakukan register nih. Nah, di use case register dia ada tanda panah ke arah validasi data. Tanda panah putus-putus dengan bertuliskan include, yang artinya sebelum melakukan register kalian validasi data terlebih dahulu, atau data kalian akan divalidasi terlebih dahulu nih, apakah data kalian benar atau salah. Jika sudah, maka register dapat dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk activity-nya, kalian membuat use case diagram seperti format seperti ini. Di sini ada bagian nama kelas npm dibikin kotak. Nah, jadi tugasnya adalah kalian membuat use case diagram use case diagram retail seperti Indomaret, Alfamaret, atau sejenisnya ya, dimana dari aktor kalian sebagai pembeli, lalu ada kasir, lalu ada manajer, dan lain-lainnya. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.